Pagi Mbak Dita. Mbak, daerahmu aman tak Mbak? Aku lagi nyari DM-an yang tempo hari pesen catering di Semarang, belum ketemu-temu ya. Pagi Mbak Uri. Makan ini asam buah kiwi, asam manis, asam vitamin C nya paling banyak ini kan buah ini. Buat ini cepet ngilangin alergi bipolennya. Kemarin aku ke gunung, kepengen jalan-jalan yang tanpa masker gitu loh. Pikir ke gunung yuk gitu kan. Terus ya kalian pengen lihat. Padahal lihat di website juga bisa sih, tapi emang alasan aja kita pada pengen ke gunung gitu loh. Pengen lihat lapangan golf yang di gunung yang biasa main, si Akang main. Udah buka apa belum gitu kan. Nggak taunya belum buka. Ke gunung, jalan-jalan, terus udah gitu sampai ke tempat itu aja. Ya kalau kita bilang di sini tuh kayak apa ya, kalau kita bilang kalau di Indonesia tuh kayak Cimory-nya Indonesia. Jadi ada satu tempat pemerahan susu sapi. Di situ tuh tempat rekreasi. Orang bisa ikut latihan caranya merah susu sapi. Terus bikin kue, butternya, cheese-nya, apa semua terbuat dari susu sapi yang ada di situ. Tapi karena emang masih tutup ya. Masih tutup karena biasa kalau musim dingin tuh kan jalur ke atas kan semua ditutup karena banyak salju, mobil biasa tuh nggak bisa naik. Nah kemarin tuh kita lihat masih palangnya udah dibuka, berarti udah bisa naik gitu kan. Berarti akhirnya kita naik sampai di atas, senengnya sampai mati. Parkiran tuh cuma mobil kita doang. Karena emang belum dibuka jalurnya untuk umum gitu loh. Baru dibuka 2 hari ini, lihat tuh udahannya. Ini udah mendingan, ini udah kempes. Ini tadi semalam tuh bengep banget, bengep merah. Ini udah kempes. Tadinya tuh bengkak sampai sini tuh, gede. Gue bilang, ya coba semalam pas lagi bengkak gue bikin sandiwara itu dong. Sandiwara apa? Ratna Sarumpait. Aduh, kacau. Enggak lah. Ke gunung kemarin, udah mulai ada angin. Anginnya kenceng banget. Kalau udah ada angin gitu kan repot. Serbuk bunga pinusnya itu loh. Iya, bikin sandiwara digebuk. Digebukin sama bunga gitu kan. Digebukin sama serbuk bunga pinus. Nggak bohong kan itu. Asli, emang bener. Gue tuh alergi sama bunga pinus. Makanya kalau ke gunung itu, jangankan ke gunung, kalau udah musim semi nih, gue semua sekeluarga, semua deh orang Indonesia pun yang tinggal di Jepang, lama tinggal di Jepang, itu dalam jangka waktu 4-5 tahun kena deh udah bipolen. Awalnya kan gue nggak ada alergi bipolen, tapi karena itu dia di sini serbuk bunga pinusnya itu loh. Makanya di sini kalau
musim semi itu di TV ramalan cuaca kan gitu ya, misalnya hari ini suhunya berapa, terus anginnya kekuatannya berapa, terus arah mata anginnya kemana, terus dikasih tahu hari ini lebih baik jangan jemur cucian di luar. Ada pengumumannya kayak begitu di sini kalau di TV sini. Soalnya kalau misalnya kita jemur cucian nih di luar, nih kita jemur cucian gitu baju gitu ya di luar, itu nanti kan serbuk bunga pinus kan dari gunung kan ke bawah angin, terbangnya kemana-mana. Masuk nih ke baju kita kan nggak kelihatan dia serbuknya kayak gimana, bener-bener nggak kelihatan sama mata, kasat mata gitu loh. Kena nih pasti kena lah ke cucian kita gitu. Ntar begitu kita iniin kibrasin cucian gini di dalam rumah udah banyak serbuk bipolen. Terus nanti kita pakai baju udah terus bersin. Halo Mbak Sinta, pagi. Aku semalaman bersin, ya ampun, parah banget. Udah mendingan Mbak, alhamdulillah. Sakura belum, Sakura nanti bulan 3 deh, akhir. Dah. Anakku yang paling besar 23 tahun loh. Oh Mbak Sinta tuh, udah kempes. Sini udah kempes, Malaman dikompres pakai ini gel pendingin. Ini udah nggak dingin, ntar masukin kulkas lagi. Ada satu lagi, ntar kompres lagi. Ntar abis ini aku kompres lagi. Parah banget. Ini udah mendingan tuh. Aduh, masih perih. Aduh, kacamata Google Glassnya. Orang aku tuh kepikiran kemarin tuh petakilan Mbak, gara-gara saking liatnya kan, saking senengnya parkiran tuh sepi, nggak ada orang, cuma mobil kita doang. Terus halo pagi semuanya. Terus aku tuh ini apa namanya, jingkrak gitu, larian seneng banget kan, nggak pakai masker, ya ampun enak banget sih gitu kan, nikmat banget sih gitu kan. Suamiku aja nggak mau turun Mbak dari mobil, sampai dia tuh cuma ngeliatin aku lari sana lari sini gini-gini doang. Sampai dia bilang, lu tuh kenapa? Dia bilang gitu. Aku udah lama pengen lari-lari kayak gini. Aku bilang pengen olahraga aja susah banget, mau keluar rumah mesti pakai masker gitu kan, begah gitu kan. Nah ini mumpung gak ada orang di gunung, aku bilang kayak gitu. Tak seneng-seneng dewe, aku bilang kayak gitu. Pulangnya mata gue kacau sama hidung gue. Banget kemarin tuh beneran foto, bikin video, TikTokan. Kayak ini, kayak anak anjing baru dilepas mana loh Mbak, seneng banget. Halo. Makanya aku tuh kalau lagi bawa lambung ngantur, kalau musim semi, koperku tuh banyak gini ya. Jadi pulang dari bawa lambung ngantur pakai. Halo, Engko Mistikoma. Ya, ini aku roti pakai kacang merah. Anak-anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Cia, kampret mampir di sini. Haryanto Effendi. Beda dong, Cong. Pak Jokowi udah setahun lebih. Gue makanya nggak ikutan posting. Kenapa? Kasih kesempatan buat kalian-kalian tuh nyinyir. Beda dong. Kalian tuh pasang baliho di mana-mana, orang suruh dateng. Temen gue juga yang di Bekasi rumahnya digedor-gedor jam 3 pagi, disuruh ikut berangkat ke bandara.
Udah disiapin bus bu, yang penting ikut hayu. Hah, beda lah. Udah tahun Pak Jokowi nggak ketemu sama rakyat. Udah kayak begitu, mau bendungnya kayak mana? Malam aja gue kemarin malam ngobrol sama teman gue yang ya aparat lah gitu. Mbak, teman-teman kita yang dinas di sana semuanya spot jantung katanya gitu. Bukan apa-apa. Gloso sendiri bapaknya jalan gitu loh, tanpa ada koordinator bagaimana, belut jalan gitu. Ngerinya bahayanya dia apa-apain orang gitu loh. Lihat aja motor pas pampres aja motor pas pampres loh ditabrak loh. Pas pampresnya jatuh loh. Mau gimana? Mau bendungnya susah. Bapak kesana bukan cuma buat lihat ini, bukan buat lihat pertanian aja. Gue rasa ada lain. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu di sana tuh rame, ada satu desa kabur ke hutan. Makanya Haryanto Effendi cari dulu berita lengkapnya, cari dulu sebelumnya ada apa. Di sana itu ada satu desa kabur ke hutan karena takut divaksin, nggak mau divaksin. Lu bisa bayangin nggak sih seorang presiden sampai sebegitunya loh, buat ngeliat nggak apa-apa gitu loh. Ada pesan yang tersirat, mikir nggak sih ke situnya? Gue sendiri nggak, kalau mau dibilang setuju nggak setuju ya, nggak setuju Bapak dilepas dengan begitu aja. Bapak tuh sendirian sekarang di sana, nggak setuju. Coba kalau ada orang jahat, gimana loh? Gue mah nggak setuju. Ini mau bilang apa lagi? Orang kalau udah lillahi ta'ala buat rakyatnya, nggak ada takutnya dia mah. Jangan lihat dari badannya yang kecil kurus kayak gitu. Beliau tuh nggak butuh pencitraan. Keluar sedikit kita bisa dapat jawaban di masyarakat kayak mana antusiasnya sama beliau. Makanya kalau ada kampret nyanyar asing-asing, kalau orang oonnya setengah mati disuruh teriak-teriak asing-asing mau aja, padahal lu sendiri lagi dijadiin jongos sama mereka-mereka yang siap ngerampok nyaplok apa yang ada di Indonesia buat diserahin ke asing-asing. Pak Jokowi justru mati-matian perangin itu. Lihat dong berapa kilang minyak yang kembali ke tanah Indonesia, jadi milik Indonesia. Report.
kilang minyak. Ada berapa? Chevron yang tadinya milik Amerika. Terus ada satu lagi yang tadinya milik Prancis. Mana? Balik udah ke Indonesia. Orang yang dikata-katain, dikapir-kapirin. Nah, orang Tuban bisa beli mobil banyak. Terus ada satu lagi di mana? Daerah mana satu lagi? Nanti gue cari deh, ada videonya kok. Beli motor borongan. Duitnya dari mana? Ganti rugi bikin waduk. Di Jabar apa di mana itu kalau nggak salah? Era Soeharto, mana ada kayak gitu? Mau asing kayak mau apa, kayak kalau udah mau masuk di era dia, rakyat nggak mau diusir. Gue belum sempat sih bikin video itu tuh, yang sejarah Kedung Ombo. Gue pengen angkat itu, udah lama loh. Diiniin loh masyarakat. Mau nggak? Lo punya tanah. Waktu itu harga tanah 3.000 apa 7.000, ntar gue baca lagi datanya ya. 3.000 apa 7.000 gitu loh per meternya itu, di kabupaten tersebut. 3 kabupaten loh tenggelamin. Duitnya itu ngutang sama IMF berapa, terus ngutang lagi sama Jepang berapa, ditambah lagi APBN. Harga tanah waktu itu 3.000 apa 7.000 gitu loh per meternya. Tapi cuma dibayar 300 perak. Oi, 300 perak. Ada kok kesaksian ibu-ibunya. Kebeli beras juga enggak. Sampai nangis loh. Ada satu lagi kesaksian bapak-bapaknya. Ada, gue simpen semua itu datanya. Nanti gue mau bikin itu nggak sempet-sempet. Bisa jadi video gue yang berseri nanti. Bisa jadi 3 seri kali ya, panjang. Soalnya gue harus angkat itu semua kesaksian, biar orang paham. Jadi kalau cerita gue kayak begini doang, itu entah kan orang bisa bilangnya karang-karangan gue. Tapi kalau gue up juga video kesaksian masyarakat setempat, itu lebih cakep. Halo pagi Steven. Ada bapak-bapak kasih kesaksian juga. Dia didatengin, ya tahu sendirilah kalian, di era itu Soeharto cekal apa. Didatengin orang ginilah, tapi yang masih bawah-bawah, disuruh pilih, lu mau amplop atau mau ini amplop bayaran duit tanah lo. Kalau lo nggak mau, lo gue kasih ini. Itu era Soeharto, cara dia bebasin tanah, pembangunan Kedung Ombo. Pagi ada itu, gue simpen semua videonya, datanya. Terus kalau ada masyarakat yang nggak setuju di sana, semua langsung KTP-nya diambilin, dikasih cap ekstapol di KTP-nya itu. Ada terdata kalau dia itu ekstapol, artinya ex tahanan politik. Dan saat itu sama dengankan bekas PKI.
Makanya dibilang banyak PKI. Padahal PKI-nya lah enek. Tapi dibilang PKI. Pokoknya semua orang yang nolak kemauan Soeharto dibilang PKI. Sama kayak kita-kita nih. Kayak temen-temennya nasionalis yang lainnya. Buat yang nolak kelakuannya FPI. Buat yang nolak kelakuannya HTI. Buat yang nolak kelakuannya bangke-bangke, buzzer-buzzer Demokrat. Kita-kita ini selalu dikatain PKI. Gue sendiri dibilang gerwani. Gue lahir tahun berapa? PKI adanya tahun berapa? Otak pada nggak dipakai. Mbak Irma hari ini mau pergi ke rumah temennya. Udah mau berangkat itu tadi. Tadinya aku ngajakin live. Pengen bercanda-bercandaan aja, bikin sandiwara sarung pahit ya Mbak. Doktrin dari saat itu ya, doktrin dari Cendana emang kencang banget. Begitu 98 masuk 98 99 Soeharto dilengserin, mereka langsung gaungkan doktrin di mana-mana di pengajian. Kan masih usaha terus waktu itu, sempat anak-anaknya Tutut mencalonkan diri jadi presiden. Siapa yang mau pilih? Nggak ada yang dukung. Akhirnya doktrin-doktrin itu mulai dimainkan di pengajian-pengajian dari tahun 98 loh. Dulu kan partai ada 3. P3, PDIP, Golkar. Jadi Cendana waktu itu mainkan doktrin kemana-mana. P3 partai agama, ya kan, partai agama. PDIP komunis, Golkar nasionalis. Nah, kayak gitu. Itu doktrin dari tahun 98, 99. Anak-anak yang nggak ngerti, anak-anak zaman sekarang dicekokin sama doktrin-doktrin kayak gitu. Itu cara mereka waktu itu buat bangkitin lagi Terah Cendana berkali-kali, tapi nggak berhasil. Ingat nggak lo? Ada salah satu jenderal yang bolak-balik ngomongin komunis itu ada, si Kiflan Zen. Nah itu biangnya. Abe, lagi sibuk apa kamu? Alhamdulillah kalau banyak kesibukan. Aku juga jarang kok sekarang. Live-nya live nggak ngena, live ngaco-ngaco. Live jalan-jalan. Suka-suka gue aja. Ngobrol politik udah lama nggak kayak gini nggak. Udah hampir. Nah, itu Mbak. Pada kenyataannya lah, lihat film itu. Film apa? Film apa sih? Aku pernah tampilin juga loh. Film Senyap atau The Killer. Film Senyap. Itu kan udah jelas-jelas banget di situ gimana masyarakat dipaksa mengakui kalau dia itu PKI, padahal bukan. Tapi dibantai, dibunuh orang-orang berdosa. Cuma demi apa? Demi biar kelihatan banyak jumlahnya PKI di Indonesia. Nah itu udah persiapan Soeharto untuk kepentingan anak-anaknya. Seolah-olah Soeharto orang yang berhasil ngumpas PKI di Indonesia.
Yang diperintahkan pada saat itu ya untuk numpas siapa? Sarwo Edi, mertuanya BY. Kan dia sendiri pernah minta maaf. Orang nggak bersalah sudah dia tumpas demi ngejalanin maunya Soeharto. Ada itu. Anak sekarang tuh males baca. Ibu-ibu di pengajian nggak tahu apa-apa. Cuman dikasih tahu, ini gini loh, ini gini loh, ini gini loh. Langsung percaya. Entah nyonyor lagi sama yang lainnya. Ini gini loh, ini gini loh, ini gini loh. Ini nggak dipakai. Lo pengen negara lo tenang, cari tahu, baca. Yang dibaca bukan data meme-meme yang dikirimin via WhatsApp gitu, bukan. Baca buku, cari tahu sejarah tanah air sendiri. Apa susahnya sih? Daripada duduk ngerumpi. Ini bukan puding, Mbak, buah kiwi. Orang kalau yang nggak ngerti cara makan buah kiwi, mereka biasanya kupas kulitnya ya. Tapi kalau lagi saat kupas kulitnya, bulu ini kan pasti pada nempel, bulu-bulu halusnya. Terus akhirnya kiwinya harus dicuci lagi. Enggak, cara makan buah kiwi, kiwinya cukup dibelah dua. Makannya di serok sama sendok, tapi emang sendoknya harus sendok khusus, sendok yang ada geriginya. Halo Teh Hani, pagi, ohayo. Ohayo Teh. Hari ini Teh pengiriman ke Kerawang. Bagi Jumat katanya, nggak tahu ntar yang jalan yang di sana. Gue bilang yang kalau gue yang penting terima laporan saat penyerahan, ada laporan. Ohayo. Ohayo. Lihat deh pecicilan ke gunung, mata gue di bengkak. Makanya. Udah Yo gambarnya. Udah Gambarnya. Gambar yo teteh mau. Gambar yo. Haya ini. Desyo. Semalam kagak pergi sebabnya. Nggak pergi kerja ngerengkol. Jadi sekarang pagi-pagi. Salju gimana Teh di sana? Enggak sih, cuman saljunya semalam kan jam 11-an kayaknya di Brudoja sama pegawai-pegawainya itu. Tetap saljunya banyak. Mau tak kirim ke Totori? Jadi udah. Mau aku kirimin? Nggak mau. Lumayan buat bikin itu. Yuki Dharma. No, udah capek gue nyokopin salju. Gambarnya ya. Nggak mau. Oke, siap. Yuk, arigato. Hai, kita mas dek. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi. Beli? Abe kurang asem loh, Be. Pagi beli. Loh ini belinan bukan? Nat ini. Belinan yang di Bali bukan? Halo pagi. Beli? Bukan. Kirain belinan. Sorry. Ya, aku
akunya mau lanjutin aktivitas pagi. Bye bye.